Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Dengan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita semua, patut kita mengikuti ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Mari saudara, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami boleh berada seperti apa kami ada. Itu karena Engkau begitu mengasihi kami. Kasih karunia Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami semua. Oleh sebab itu patut kami mengucap syukur, patut kami memuji Tuhan, patut kami duduk dan tenang untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan, Kau urapi setiap hamba-Hamba Tuhan dengan urapan-Mu secara luar biasa. Hamba-Hamba Tuhan yang tergabung dalam Asar Kolektan, hamba-Hamba Tuhan yang tergabung dalam pemusik WL Singer, hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam AVD, dan hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan. Mari Tuhan, supaya semuanya Tuhan urapi dengan urapan-Mu secara luar biasa, sehingga pelayanan kami semua itu boleh memperkenankan hati Tuhan, menjadi berkat bagi jemaat Tuhan, dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk semua kegiatan pada hari ini, baik Fikis, baik T4C, dan juga The Flame, dan semua hamba Tuhan yang melayaninya. Tuhan juga urapi dengan kuasa-Mu dari sorga. Baik Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Kontar mereka Tuhan, tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom, ada sukacita di rumah Tuhan. Yang bersukacita kita melambaikan tangan kita dan kita memberikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Pagi hari ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Tidak hanya sekedar Tuhan yang menyiapkan, tetapi Tuhan yang membawa kita dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama Bang.
Kuasa jaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bagiku senantiasa.
ibu saudara percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan sumber pengharapan dalam hidup kita. Ada amin? Amin. Mari kita sama-sama mau angkat hati kita mau angkat suara kita mau angkat tangan kita. Mari kita datang sepenuhnya ke dalam hadiratnya Tuhan. Ini kami Yesus, kami datang hampiri Engkau. Mari angkat suara, Bapa Engkau
Kami hanya percaya satu nama Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau penghiburan kami. Engkau Allah, Engkau Bapa, Engkau sahabat terbaik dalam hidup kami, Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Harapan kami Tuhan, sungguh aman, sungguh nyaman, tenang dalam Engkau, Yesus. Ini hidup kami Tuhan, kami sudah berikan yang terbaik. Ini persembahan pujian-pujian kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Yesus, kami sudah menyembah, memuji, berdoa, dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk. Oke, dimohon kesediaannya untuk mengisi link form kehadiran ada di grup WhatsApp masing-masing, jadi bisa sambil diisi, nomor kursinya bisa sambil dicatat. Waktu dan tempat dipersilahkan, terima kasih. Kenyang banget nih. Tapi kayaknya mau lihat-lihat lagi deh. Tahu belum kalau malam hari di Cilaki berubah jadi surganya jajanan. Lihat tuh pakai atraksi segala si Aatein. Enak nih kayaknya. Yang rasa salted egg apa yang pedes ya? Tapi aku kan barusan makan. Tapi pengen. Pesen nggak ya? Pesen nggak ya? Pesen nggak ya? Pesen nggak ya? Ah, pesen aja deh. Udah dateng nih. Ini kayaknya ada yang enak deh. Beli lagi ah. Datang lagi nih makanan aku. Asik. Ya. Terkadang kita tidak menyadari bahwa kerakusan sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, Biblical Night akan memberikan penjelasan tentang apa itu kerakusan, mengapa kerakusan disebut sebagai dosa, dan bagaimana caranya agar tidak terjatuh dalam kerakusan. Kamis, 20 Oktober 2022, pukul 7 malam via Zoom Meeting. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup.
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita masih boleh berada di rumah Tuhan dengan tiada kurang suatu apapun, amin. Kita akan belajar tentang atribut Allah, keberadaan Allah itu seperti apa. Dan sebulan ini kita akan melihat dan mempelajari dengan lengkap apa yang ada dalam diri Tuhan kita. Firman Tuhan katakan, berusahalah sungguh-sungguh mengenal Dia, maka Dia akan memunculkan dirinya. Jadi perlu satu usaha di dalam hidup kita untuk mencari dan mengenal Tuhan kita. Apa sih manfaatnya? Kita tahu Tuhan kita mengenal Tuhan kita. Pengenalan akan Allah membuat kita makin teguh dan berakar di dalam Dia. Sekali lagi, pengenalan akan Allah membuat kita makin dalam dan membuat kita makin teguh dan berakar dalam Tuhan. Seperti saudara tahu sekarang ini kekristenan seperti fast food ya, mau pilih apa juga ada. Gitu. Kalau kita tidak mengenal Allah kita, maka kita akan mudah terjebak dalam satu ajaran. Karena apa? Semuanya pakai Alkitab, saudara. Pakai ayat-ayat firman Tuhan. Kalau kita tidak mengenal Tuhan kita dengan benar, tidak tahu siapa Tuhan itu seperti apa, mudah sekali kita ini akan disesatkan. Beberapa hari yang lalu, mungkin 2 bulan yang lalu, bukan hari, saya dapat satu cuplikan khotbah, pendetanya terkenal, menarik sekali saudara. Tapi ada sesuatu yang membuat hati saya itu merasa enggak pas nih. Dia berkata seperti ini. Perkataan kita itu sama dengan perkataan Tuhan, betul tidak? Kalau perkataan kita sama dengan perkataan Tuhan, maka kita tidak ada bedanya dengan Tuhan. Kita berkuasa, kita bisa lakukan apapun, kita bisa lakukan ciptaan apapun. Perhatikan. Ketika kita tidak mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita tidak tahu apa yang Dia lakukan untuk kita, kita mudah sekali disesatkan. Dan saya khawatirkan sekali karena apa? Kita bisa pilih-pilih khotbah sekarang, saudara. Mau khotbah yang seperti apa? Ada semua. Ada yang lucu, ada. Yang penuh motivasi seperti motivator membicarakan sesuatu, ada banyak. Sampai ada yang lebih mengerikan lagi, dia turun naik ke surga atau turun ke neraka. Ada saudara. Mau apa saudara butuhkan, inginkan, menyenangkan telinga saudara? Ada semua. Tapi saya bersyukur karena kita ada di dalam satu gereja yang melandaskan pengajaran yang benar. Pengajaran tentang hal-hal yang perlu kita pelajari dengan benar. Dan salah satunya adalah mengenal Allah yang Maha Tahu. Kita akan belajar ini dari Mazmur 139. Kata Maha Tahu berarti memiliki semua pengetahuan. Allah yang memiliki seluruh ruang dan waktu ini tidak dibatasi oleh hal apapun. Apakah Allah perlu belajar sesuatu? Tidak. Karena Dia yang menguasai seluruh ruang dan waktu itu, semuanya ada di dalam tangan kita. Mungkin terbetik dalam pikiran kita, Allah bisa browsing enggak ya? Allah perlu Google enggak ya? Atau mungkin Tuhan tahu enggak sih mobil listrik sekarang yang mulai ramai? Tuhan tahu enggak sih cara main forex trading, main saham? Tuhan tahu enggak? Yes, Tuhan tahu segala-galanya saudara. Kemahatauan ini, kemahatauan Tuhan yang luar biasa ini membuat segala sesuatu sepenuhnya yang ada di dalam dunia ini ada di dalam pengetahuan Allah. Allah yang memberikan inspirasi, memberikan ide-ide sehingga muncul penemuan-penemuan baru. Saya pernah berkata, kita tidak pernah berpikir bahwa dunia ini bergerak begitu sangat cepat. Kita masuk dalam satu suasana atau satu kondisi di mana kita nggak butuh lagi bawa uang, saudara. Hanya butuh bawa HP, bawa kartu.
Jadi kita tidak perlu lagi takut uang kita hilang, tidak. Tidak nanti uang kita jatuh, tidak. Karena semuanya ada di dalam alat-alat tadi. Tapi bayangkan jika alat itu rusak, saudara, kelabakanlah kita. Sampai kayaknya ada anggapan bahwa HP ini adalah nyawa kita yang kedua. Kalau nggak ada HP, semuanya berantakan semuanya. Sampai yang lucunya, sampai untuk uang 2.000 juga teman saya itu main apa? Transfer M-banking. Saya sampai ketawa, 2.000 aja sekarang udah nggak punya duit, saudara. Harus pakai hal-hal seperti itu. Begitu cepat. Dan Tuhan tahu semuanya. Tidak ada sesuatu apapun yang mengejutkan Tuhan. Karena Dia Maha tahu. Dia tidak perlu belajar sesuatu. Dia tidak perlu mendapatkan pengetahuan yang baru. Tidak. Karena Dia Allah yang luar biasa. Mazmur 139 ini saya bagi 3 bagian. Kemahatauan Allah itu kita bagi 3. Tangan Allah membentuk kita. Allah hadir dalam hidup kita. Dan Allah mengetahui seluruh aktivitas kita. Tapi Allah yang hadir di dalam hidup kita tidak akan saya bahas karena ini ada porsinya bagian untuk orang lain. Yang akan menceritakan bagaimana Allah itu hadir di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan fokus kepada tangan Allah membentuk kita. Dan tangan Allah mengetahui seluruh aktivitas kita. Kita lihat yang pertama, dalam kemahatauannya, tangan Allah membentuk kita. Kita loncat dulu tidak dari Mazmur 139 ayat 1, tapi kita lihat dari mulai ayat ke-13. Bisa ditampilkan? Ayat yang ke-13. Ayat ke-13 ini mengingatkan pada kita bahwa Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Jadi kehadiran kita di dunia ini tidak hadir karena begitu saja. Karena Allah itu iseng-iseng, tidak. Tapi ketika kita akan lahir dan bahkan masih jadi calon bayi, Allah itu sudah tahu. Dia rancangkan. Jadi dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, ketika kita hadir di dalam dunia ini, melibatkan perbuatan Allah. Allah yang luar biasa itu di dalam kemahatauannya mulai memperhatikan setiap hidup kita, saudara. Tidak ada seorang pun di tempat ini yang hidup tanpa rencananya Tuhan. Sekali lagi, tidak ada seorang pun dari kita yang hidup tanpa rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kalau Allah kita punya rencana dalam setiap hidup kita, pasti ada sesuatu yang harus kita kerjakan. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu akan menolong kita mengerjakan segala rencananya di dalam hidup kita. Tapi seringkali rencana itu tidak jadi, saudara. Karena apa? Apakah Tuhan tidak berkuasa untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita? Apakah Dia tidak bisa mengerjakan dengan sempurna rencananya? Bukan, saudara. Kebanyakan salahnya di kita. Ketika Tuhan membentuk kita, bahkan dikatakan, beberapa terjemahan mengatakan ketika kita masih calon bayi, Tuhan itu menenun dan melindungi organ-organ tubuh kita di dalam rahim ibu kita. Ini sesuatu yang luar biasa bagi kita. Bahwa Tuhan begitu detail sekali membentuk hidup kita. Jadi kalau saya ada seperti ini, saya yakin itu adalah buatan Tuhan. Kalau saudara nanti ngaca lihat, ini adalah buatan Tuhan yang sempurna. Katakan. Dan itu membuat kita makin merasa betapa berharganya kita di pemandangan Tuhan. Kita itu sangat berharga.
Ayat yang ke-14. Karena kita sedang bereksposisi, maka kita harus mau tidak mau bahasa ayat ini satu persatu, saudara. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Daud yang menuliskan Mazmur ini berkata, kejadianku ini dahsyat, luar biasa. Dikatakan di dalamnya dibutuhkan keahlian, kemahiran, kecakapan Allah saat Tuhan menciptakan kita. Jadi detail diri kita, setiap keadaan kita, apa yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan kerjakan. Dengan detail, ada keahlian Tuhan, ada kemahiran Tuhan di dalamnya. Daud mengerti, maka dia bilang kejadianku ini dahsyat. Pernah kita berpikir seperti itu? Pernah kita merenung ketika kita setelah ngaca di depan kaca, ini orang yang diciptakan dengan luar biasa oleh Tuhan. Pernah? Rasanya enggak ya, saya juga enggak. Baru ngeh ketika saya mempelajari ini. Oh, saya ini diciptakan Tuhan dengan bukan begitu saja. Tetapi ada intervensi Allah, ada ciptaan Allah, ada kemahiran kecakapan Allah yang terlibat di dalamnya. Sekali lagi itu membuat saya kagum dan membuat saya bangga. Bahwa saya adalah orang yang dipilih Tuhan dan diciptakan Tuhan dengan begitu detail. Ayat yang ke-15, apalagi yang dia kerjakan di dalam kemahatahuannya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Jadi postur tubuh kita, saudara, bagaimanapun keadaan postur saudara, itu semua tetap merupakan ciptaan Tuhan. Ada yang pendek, ada yang gemuk kayak saya, ada yang kurus. Semuanya itu diciptakan oleh Tuhan. Tulang-tulang kita dibentuk tanpa lepas dari pengawasan kita. Ayat yang ke-16, ini yang luar biasa saudara. Matamu melihat aku selagi bakal bayi. Jadi sebelum kita jadi anak, mata Tuhan sudah melihat. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi sebelum kita lahir, sebelum ada hari-hari dalam hidup kita, Tuhan itu sudah menuliskan kita itu akan jadi apa. Dan kita tahu rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Tapi Tuhan siapkan satu masa depan yang penuh pengharapan. Penuh pengharapan saudara. Dunia ini berkata tidak ada harapan. Prediksi ekonomi tahun 2023 adalah begitu gelap. Presiden kita bilang begitu gelap. Ibu Sri Mulyani bilang dunia akan masuk di dalam resesi secara umum. Tapi Tuhan katakan bahwa Dia memberikan masa depan yang penuh harapan karena apa? Hari-hari yang ada yang akan kita jalani semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan kita yang ada di dalam tangan Tuhan, yang sudah menyerahkan hidup kita di dalam Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, hari-hari kita ada di dalam pengawasan Dia. Dunia bisa resesi, menurut saya bisa. Tetapi selalu ada perlindungan, selalu ada pertolongan, dan selalu ada penjagaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mazmur 139 ayat 13 sampai 17 ini membuat kita makin menyadari di tengah keadaan seperti apapun, di tengah kegoncangan apapun, Tuhan tetap melihat kita adalah ciptaannya yang luar biasa. Di dalam pengetahuannya, di dalam kemahatauannya, hari-hari kita sudah ada di dalam rencana Dia. Dan Tuhan katakan rencananya itu adalah rencana damai sejahtera. Jadi ketika kita masuk dalam satu keadaan yang tidak mengenakan, keadaan yang begitu mengoncangkan jiwa kita, ingat ayat ini. Tuhan sudah merencanakan.
hal-hal yang indah dalam hidup kita. Karena apa? Di dalam pembentukan diri kita sebagai manusia, Tuhan terlibat total. Tuhan tidak asal-asalan ciptakan kita, tapi Dia buat dengan satu rencana yang luar biasa. Sekali lagi, kadang-kadang dalam hidup kita, kita tidak melihat perbuatan Allah itu. Karena apa? Salahnya pasti bukan dari pihak Tuhan, tapi dari pihak kita. Mungkin kita selalu menginginkan sesuatu yang menurut kita itu baik. Mungkin kita berpikir rencana kita itu rencana yang luar biasa. Mungkin banyak sekali pertanyaan yang merupakan tanda tanya besar dalam hidup kita. Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa itu terjadi? Kenapa hal ini harus menimpa dalam hidup saya? Sekali lagi, bukan salahnya Tuhan. Sering di dalam permintaan kita, di dalam doa kita, kita berusaha memakai Tuhan sebagai alat kita. Tuhan kerjakan ini karena Engkau Maha Kasih. Tuhan lakukan ini karena ini yang terbaik bagi hidupku. Itu belum tentu, saudara. Sebab Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Dan kadang-kadang kita tidak mau menyelaraskan keinginan kita dengan keinginannya Tuhan. Kita kadang-kadang ingin Tuhan seakan-akan jadi penolong kita yang mengerjakan segala kemauan kita. Sedangkan kita tahu bahwa kita itu tidak maha tahu. Tapi Tuhan kita yang menciptakan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu detail hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dan Dia siapkan kerjakan itu untuk hidup kita. Yang penting adalah mari kita selaraskan hidup kita dengan hidup Tuhan. Mari selaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Ketika kita lakukan ini, saya percaya semua janji Allah itu akan terjadi dalam hidup kita. Walaupun melalui proses, saudara. Tuhan kita bukan seperti Indomie, begitu diseduh langsung kita bisa makan. Enggak. Dia ingin membentuk kita, memproses hidup kita, supaya hidup kita ini berjalan dari satu kemuliaan untuk kemuliaan yang lain, untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, ujungnya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita dimuliakan oleh Tuhan dan kita bilang, Tuhan ini luar biasa sekali, saya dipakai Tuhan luar biasa. Dan kita tidak pernah berpikir bahwa itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah ada di dalam posisi yang berbahaya. Kita sedang berusaha mencari kemuliaan yang Tuhan berikan bukan untuk Tuhan tapi untuk diri kita. Kita baca di dalam Efesus 1 ayat 4 dan ke-5. Daud melihat bahwa bentukan tangan Tuhan dalam hidupnya itu luar biasa. Tapi di dalam Tuhan Yesus kita lihat yang lebih luar biasa lagi. Di dalam karya Tuhan Yesus kita lihat hal yang lebih luar biasa lagi. Sebab di dalam Dia, dalam Tuhan Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Ayat yang ke-5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus yang untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan dan Dia menentukan kita menjadi anak-anaknya dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita baca Perjanjian Lama, semuanya kisahnya hanya menceritakan satu hal yang menjadi bayang-bayang. Tetapi di dalam Perjanjian Baru itu digenapi. Di dalam Efesus tadi yang kita baca, Tuhan katakan Dia sudah memilih sebelum dunia dijadikan. Luar biasa. Sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia bilang Dia sudah pilih kita. Luar biasa kemahatauan Allah. Dia tentukan kita menjadi anak-anaknya di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara bayangkan, betapa tidak bahagianya, betapa tidak punya kepastiannya orang-orang yang hidup di luar Kristus. Dan orang-orang seperti itu banyak saudara,
ada di sekitar kita. Mungkin itu teman kita. Dan kita kadang-kadang enggan mengatakan, di dalam Tuhan itu Tuhan siap melakukan segala sesuatu yang baik untuk hidupmu. Kita takut. Karena apa? Takut menyinggung perasaannya. Takut kelihatannya sok rohani. Padahal panggilan kita jelas untuk menjadi saksi Tuhan. Bukan berarti harus kita memaksakan mereka terima Tuhan. Tidak, itu urusan Tuhan, urusan Roh Kudus yang bisa mempertobatkan mereka. Tapi yang penting kabar itu diberitakan, kabar baik itu diberitakan, dan itu yang diperlukan, saudara. Apalagi di saat-saat seperti ini, di saat-saat yang begitu menurut saya agak mencekam, saudara, perekonomian kita itu. Kita perlu memberikan sesuatu kepada Tuhan. Di tempat saya itu hampir semua, ya 80% Muslim. Di tempat ruang kerja saya itu. Jadi saya bilang seperti ini. Jadi ketika engkau berdoa, coba doakan untuk perusahaan ini. Doakan untuk langganan-langganan kita. Supaya bisnis kita tetap jalan. Saya akan berdoa dengan iman saya. Dan saya yakin Tuhan itu akan menjawab doa saya. Cuman itu. Saya nggak bilang, terima Tuhan Yesus dulu ya. Tidak, itu urusan Tuhan. Tapi mereka minimal mengerti posisi kita, pendirian kita. Dan mereka bilang, iya Pak Pendeta khotbah baik. Padahal saya nggak pernah bilang satu kata pun bahwa saya hamba Tuhan, nggak. Dan mungkin nggak ada yang tahu. Ini kesempatan saudara, di masa-masa seperti ini kita perlu sekali memberitakan hal ini. Karena apa? Kita adalah orang yang sudah dipilih sebelum dunia diciptakan. Renungkan sebentar. Kita sudah dipilih sebelum dunia diciptakan. Jadi rencana Tuhan di dalam kemahatauannya begitu luar biasa. Dia bentuk hari-hari kita. Tuhan itu sangat detail dengan kehidupan kita. Tuhan itu enggak asal-asalan. Tuhan itu serius dengan kehidupan kita, saudara. Tuhan itu sangat serius dengan hari-hari kita. Jadi mari kita melihat bahwa penciptaan dalam hidup kita ini membuat kita makin mengagumi Tuhan kita. Tuhan ada rencana Tuhan dalam hidup saya karena Dia pilih kita dan menentukan kita menjadi anak-anaknya dalam Yesus Kristus sebelum dunia diciptakan. Yang kedua, kita lihat. Dalam kemahatauannya, Allah mengetahui seluruh perbuatan kita, aktivitas kita, apa yang kita kerjakan. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan. Kita lihat dalam Mazmur 139 ayat yang ke-1. Ya, bisa ditampilkan ayat yang pertama. Mazmur 139. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Daud memulainya dengan satu pernyataan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Dari Mazmur 139 ayat 13 dan 17 kita ngerti. Tuhan itu sudah memilih kita, sudah menetapkan kita. Dan Daud bilang, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Karena apa? Dia tahu. Rencana Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Dan dia tahu Tuhan itu merancangkan segala sesuatu dengan detail dalam hidupnya. Ayat yang kedua dan yang ketiga kita lihat. Ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berjalan. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat yang ketiga. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi.
Dari ayat yang kedua dan ketiga ini kita mengetahui Tuhan itu tahu aktivitas kita. Tuhan tahu memahami apa yang ada di dalam pikiran kita. Tuhan tahu motivasi kita ketika kita ikut Tuhan. Tuhan tahu bahwa ketika kita datang di tempat ini dengan motivasi apa. Semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada satu hal pun yang membuat kita bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Tuhan memahami, menyelidiki apa yang ada di dalam pikiran kita. Ayat yang keempat. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Luar biasa saudara. Sebelum kita ngomong, Tuhan itu sudah tahu apa yang akan kita ucapkan. Jadi ketika kita ngomongin orang, Tuhan tahu. Tahu. Ketika kita meneguhkan seseorang yang sudah mulai rapuh imannya, Tuhan tahu. Tahu. Apapun yang kita berkatakan, Tuhan tahu. Ayat yang kelima kita lihat. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Beberapa terjemahan bahasa Inggris luar biasa sekali saudara. Bisa diterjemahkan seperti ini. Allah kita mengelilingi kita, mengurung, mengepung sehingga kita tidak bisa melarikan diri dari tangannya yang penuh kuasa. Sekali lagi, Allah kita itu mengelilingi kita, mengurung kita, mengepung seperti sebuah kota yang diduduki oleh musuh dan tidak ada jalan keluar dari kota itu. Oleh tangannya yang penuh kuasa. Tangan yang penuh kuasa itu, beberapa terjemahkan bilang seperti ini. Tangan yang penuh berkat, melindungi, memproteksi kita dari semua sisi segi hidup kita. Adakah Allah yang seperti itu? Memproteksi kita, melindungi kita dari setiap sudut hidup kita. Saya harapkan setelah kita belajar ini saudara mulai mengagumkan dan lebih mengagumi lagi Tuhan kita. Dia sangat luar biasa. Ketika saya dalam keadaan seperti apapun, ketika saya sudah tidak bisa lakukan apapun, yang saya ingat adalah Dia mengelilingi saya. Dia ada di sekitar hidup saya. Dan tangan yang penuh kuasa ini ditumpangkan. Tangan yang penuh berkat ini. Tangan yang penuh dengan blessing Tuhan ini. Ditaruhkan di atas hidup setiap kita. Itu membuat kita makin mengerti betapa luar biasanya. Sehingga di ayat 6 Daud berkata seperti ini. Pengetahuan ini terlalu ajaib bagiku Tuhan. Aku tidak dapat mencapainya. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Daud ketika memikirkan bahwa Tuhan mengenal segala pikiran dia. Ketika Daud mengerti bahwa Tuhan itu tahu ketika dia berjalan, ketika dia sedang duduk. Sampai akhirnya saya berpikir seperti ini. Kenapa Daud ketika ditegur, ketika sesudah dia berzina dengan Batseba, dia langsung minta ampun. Sebab ini, Tuhan kenal dia. Daud mengerti ini. Dan dia tidak ingin menyembunyikan segalanya dari hadapan Tuhan. Karena percuma, sia-sia. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di dalam dia. Makanya Daud begitu ditegur, dia langsung bilang. Dan mau minta ampun di hadapan Tuhan. Luar biasa. Allah kita adalah yang seperti itu. Allah tahu segala aktivitas kita dan perkataan kita. Sangat-sangat mengagumkan sekali. Kita buka Ibrani 4 ayat 13. Penulis Ibrani mengingatkan kepada kita. Allah yang ada di dalam hidup kita sekarang. Kalau di zamannya Daud, Allahnya itu tidak ada bersama-sama dengan Daud dalam hidupnya. Jadi pekerjaan Roh Kudus waktu itu hanya sesekali menguasai hidup seseorang. Tetapi tidak selama-lamanya. Sekarang kita bersyukur saudara. Allah itu sudah menyatu dengan kita lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saudara menjalani kehidupan di dunia ini seorang diri. Tidak.
Saudara selalu disertai dan ada bersama-sama dengan Tuhan. Ibrani 4 ayat 13 berkata seperti ini. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi Tuhan itu maha tahu, Dia tahu segala apa yang kita perbuat. Mungkin Pak Gembala tidak tahu perbuatan kita. Mungkin pengurus tidak tahu perbuatan kita. Mungkin sebelah kita nggak tahu perbuatan kita. Tapi di hadapan Tuhan semuanya itu terbuka. Terbuka dengan jelas. Dan Tuhan tahu itu. Dan Dia katakan kita harus pertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Pengetahuan tentang kemahatauan Tuhan membuat kita makin hati-hati di dalam bertindak, saudara. Makin mengerti ketika kita akan lakukan sesuatu, ada satu mata yang selalu tahu apa yang akan kita perbuat. Ada sepasang mata yang selalu melihat apapun yang kita perbuat, sekalipun tidak ada satu orang pun melihat. Itu membuat kita bisa menjaga hidup kita, menyelaraskan hidup kita dengan keinginan Tuhan. Galatia 2 ayat 20. Ayat yang terkenal sekali. Dan ini merupakan ayat yang terakhir. Saya harap saudara berbahagia mendengar kata ini. Ayat yang terakhir. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untukku. Luar biasa. Dikatakan hidupku ini bukan aku lagi. Paulus mengingatkan pada kita. Hidup kita ini bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi kalau Kristus hidup di dalam aku, maka segala pekerjaan kita dilakukan karena Yesus yang menggerakkan hidup kita. Yesus yang di dalam kita ini menggerakkan kita, memampukan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab dengan kekuatan kita, dengan kedagingan kita tidak mungkin, saudara, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terlalu sulit dan terlalu luar biasa. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan itu. Tetapi karena hidup kita ini bukan lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Maka kita bisa mengerjakan apapun yang Tuhan rindukan karena Dia mengerjakannya melalui hidup kita. Jadi bisa digambarkan bahwa kita itu seperti wadahnya Kristus. Kristus mengerjakan segala sesuatu dan kita hanya mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Ini kabar baiknya, saudara. Ketika saya mengetahui Kristus di dalam hidupku, maka pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan inginkan itu, Dia kerjakan melalui hidup kita. Pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan rindukan itu, Dia kerjakan melalui hidup kita. Luar biasa. Kalau Daud, ketika tahu hal-hal yang kita pelajari tadi, dia melihatnya sebagai sesuatu yang begitu sulit. Sehingga perkataannya selalu punya kesimpulan, pengetahuan Tuhan itu terlalu ajaib bagiku, kata Daud. Aku tidak bisa mencapainya, aku tidak bisa mengertinya. Di sisi lainnya dia berkata seperti, betapa mulianya pikiranmu Tuhan. Mulia, sulit sekali untuk dimengerti. Tetapi kabar baiknya di dalam Kristus segala sesuatunya itu menjadi sesuatu yang terang benderang. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalamku. Ketika saya memikirkan itu, saya teringat zaman-zaman saya baca ayat ini ayat yang luar biasa, saudara. Saya senang. Saya berpikir bahwa Yesus hidup di dalam saya itu hanya menyelamatkan. Stop. Yesus di dalam saya itu hanya membuat saya punya jaminan keselamatan.
Tetapi ketika saya merenungkan ini, kalau Yesus ada di dalam diri kita, Yesus itu yang mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Sebab itu sangat memungkinkan sekali bagi kita bahwa kita hidup menjadi rekan sekerja Allah. Sebab Dia yang mengerjakan di dalam hidup kita segala keinginannya. Tugas kita adalah mentaatinya saja, ikuti saja. Dan ini yang paling sulit, saudara. Ketika kita mencoba untuk menjadi rekan sekerja Allah itu perlu penyerahan. Perlu seringkali kita menyerahkan pemikiran kita, Tuhan menurut saya ini sih yang baik Tuhan. Tetapi karena Engkau menginginkan ini, saya akan lakukan apa yang Tuhan inginkan. Nah, saya kembali ingatkan tentang Nuh. Nuh itu dikatakan orang yang tidak bercacat di zamannya. Dia itu sempurna. Karena apa? Dia bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan ini dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan walk with God. Walk with God. Jadi ketika Tuhan kemana, dia ikut. Tuhan diam, dia diam. Tuhan ke kiri, dia ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Pokoknya dia selalu berjalan dengan Tuhan. Karena itu hidupnya tidak bercacat di dalam pemandangan Tuhan. Di tengah orang-orang sejamannya. Saya percaya bahwa setiap kita ini ingin Tuhan pakai dengan luar biasa, saudara. Tidak ada seorang pun di antara saudara yang Tuhan ciptakan di dalam kemahatauannya untuk satu hal yang biasa, enggak. Tuhan kita itu luar biasa. Karyanya itu luar biasa. Dan karyanya di dalam hidup saudara dan saya ini luar biasa. Jadi ingat, kemahatauan kita membuat kita menjadi orang yang mengerti tentang Tuhan. Kesimpulannya, yang pertama, bagi orang yang tidak percaya doktrin tentang kemahatauan Tuhan ini, menyatakan bahwa mereka tidak bisa menyembunyikan diri di hadapan Allah dan semua dosa mereka nyata di hadapan Tuhan. Jadi, doktrin ini bisa membuat mereka hidup di dalam ketakutan. Oh, Tuhan tahu. Dan kalau ada orang yang seperti ini, lakukan tindakan selanjutnya. Terima Tuhan sebagai juru selamat. Maka Tuhan ada di dalam engkau. Dan Galatia 2 ayat 20 itu terjadi dalam hidupmu. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bagi kita, orang yang sudah percaya, doktrin tentang kemahatauan Allah ini memberikan rasa aman, saudara. Kita secure sekali. Di mana kita? Bagaimana keadaan kita? Mata Tuhan itu selalu ada mengawasi kita. Dan karena kita milik kepunyaannya, maka Dia akan melindungi kita, memproteksi kita, dan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan ketika kami mengenal kemahatauan Tuhan yang begitu luar biasa. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada dalam segi hidup kami yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka dengan begitu jelas Tuhan. Dan kami bersyukur Allah yang mengetahui kami dengan begitu luar biasa. Menciptakan kami begitu detail dan mengetahui hari-hari yang ada di dalam hidup kami adalah Allah yang sangat luar biasa. Dan kami sudah ada dan mengenal Allah itu dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kabar baik pagi ini Tuhan. Hidup kami bukan hidup kami lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, firman Tuhan pagi hari ini dapat menggambarkan kepada kita semua bahwa kita diciptakan oleh Tuhan bukan sebagai produk massal. Oh, yang di Afrika kulitnya rada gelap, oh yang di sana kulitnya rada terang. Massal, tidak saudara. Tuhan menciptakan kita pribadi demi pribadi. Jadi
Pada saat kita ada masalah, Tuhan tahu. Jangan berpikir bahwa kok saya nggak dijawab aja. Tuhan terlalu sibuk dengan doa-doa dari benua orang-orang benua sana atau orang-orang benua sana. Tidak, saudara. Kita diciptakan pribadi demi pribadi. Ya, Tuhan tahu. Seperti tidak ada dua manusia yang sama dalam dunia ini, sampai ke sidik jari, bahkan mereka manusia yang kembar sekalipun berbeda, saudara. Dan itu Tuhan lakukan untuk kita semua. Dia tahu masalah kita, Dia tahu masalah saudara, dan Dia berkuasa untuk menyelesaikan sampai tuntas. Apapun, Dia Allah yang berkuasa untuk menolong kita semua. Amin, saudara. Itu adalah Allah yang kita sembah. Puji Tuhan, sebelum kita berdoa, kita sampaikan pengumuman, kita tetap berdoakan untuk pemerintah kita yang tengah mengatasi pandemi dan juga tekanan ekonomi, supaya Tuhan tolong. Dan juga di KU2 ada penyerahan anak sebanyak 4 orang anak. Ya, ada penyerahan anak, mereka menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Baik saudara, kita doakan ini semua. Dan kita akan tutup ibadah kita pagi hari dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri sama-sama, kita akan masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, firman Allah begitu jelas menerangkan pada kita semua, pada kami semua, bahwa kami diciptakan sungguh satu ciptaan yang sungguh-sungguh Engkau tahu Tuhan, sekecil-kecilnya, bahkan sebelum kami ada dalam dunia ini, Engkau mengetahui itu semua. Terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa hidup kami selalu di dalam pengawasan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Tuhan, setiap apapun yang kami alami dalam hidup kami, dan kami doakan itu semua, kami percaya ada Allah yang maha tahu, maha kuasa untuk menolong kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami yang tengah mengatasi pandemi ini dan tekanan ekonomi secara global ini. Mari Tuhan, beri hikmat dari surga supaya semuanya boleh terasasi dengan baik dengan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan untuk semua jemaat yang hadir di ruang kebaktian ini dan juga mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Mari Engkau sendiri akan tolong, Engkau tahu semua persoalan, dan Tuhan akan menolong satu persatu, pribadi demi pribadi. Kami berdoa juga untuk penyerahan anak, 4 orang anak Tuhan yang akan diserahkan pada kebaktian selanjutnya, KU2. Tuhan tolong supaya mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak percaya, diselamatkan, dan seluruh keluarga boleh diberkati oleh Tuhan. Kami Tuhan sebentar akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami semua, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus. Kami akan masuk minggu yang baru. Kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi kami percaya Kau menyertai dan memberkati kami semua, sehingga minggu depan kami boleh datang beribadah untuk mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Percaya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Seringkali kita doa-doa kita karena kita tidak mengerti siapa Kristus. Maka seringkali kita menganggap Kristus itu harus menurut kemauan kita. Coba saudara renungkan. Tetapi saudara, kalau kita mengerti kehendak Kristus, maka kita tahu apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus tahu siapakah Kristus di dalam kehidupan kita ini. Siapa yang mau kita senangkan? Mau menyenangkan Allah atau mau menyenangkan manusia? Hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, maaf kalau saudara tersinggung misalnya pagi ini. Wah, firman Tuhannya nyinggung saya, bukan. Ya, karena ini memang firman Tuhan. Orang yang kadang-kadang kita tidak tahu apa jasanya, tetapi di mata Tuhan dia begitu berarti. Bukan melihat level, tetapi melihat apa yang dia lakukan bagi sesama dan terutama bagi Tuhan. Tapi kalau kita mempunyai iman yang lebih mendalam dan mengerti, maka kita tahu bahwa seperti firman Allah berkata, Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang lebih lagi dari sebelumnya. Bukan hanya sekedar sakit sembuh, tetapi meninggal, mati, dan bangkit. Kemuliaan lebih lagi. Tuhan bilang, aku itu menciptakan kamu untuk berkuasa di bumi. Seperti kejadian tadi. Kemudian taklukkanlah semua itu. Tuhan kasih kita kemampuan enggak? Tuhan lengkapi kita dengan kemampuan, potensi yang luar biasa kalau kita menyadari itu. Tuhan sudah rancangkan masa depan yang penuh harapan buat kita. Jadi jangan dengar kalau orang lain bilang kita gagal lah, kita nggak mampu lah, kita nggak bisa apa-apa, itu kata manusia. Ingat kita punya Tuhan yang merancangkan hidup kita itu indah, penuh harapan. Banyak orang cuma tahu Kristus, tapi banyak orang yang gak benar-benar mengenal Kristus. Banyak orang yang mau terlihat baik dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu, terlihat baik dengan mengikuti kebaktian setiap hari Minggu, tetapi mereka mengabaikan pengenalan akan Kristus yang sejati. Shalom saudara, selamat beribadah di Gereja Rehoboth. Kami sangat senang Anda dapat bersekutu bersama kami. Mari beribadah secara onsite di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2 dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Rekaman ibadah dapat Anda akses di YouTube channel Gereja Rehoboth Jemaat Bandung mulai pukul 5 sore. Allah Tritunggal dan Kemahakuasaan Allah akan menjadi tema kita sepanjang bulan Oktober. Jangan lewatkan ibadah setiap minggunya. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari senantiasa bersekutu, mempelajari firman Tuhan, dan semakin bertumbuh setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati. Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.